Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hari Pujiono, mahasiswa aktif kampus ITB Ahmad Dahlan Jakarta. Insyaallah pada kesempatan hari ini saya mau memberikan edukasi mengenai pemanfaatan limbah, yang mana video ini berkaitan dengan tugas yang diberikan oleh Bapak dosen, Bapak Yayat. Salam sejahtera Bapak, semoga senantiasa sehat selalu. Dan beliau merupakan rektor kami. Mudah-mudahan diberikan kesabaran, ketabahan, sehingga masa jabatnya bisa memberikan manfaat, wabil khusus buat saya pribadi. Baik, teman-teman, melanjutkan tadi yang saya sampaikan bahwa edukasi mengenai pemanfaatan air limbah. Nah, mengawali dari pemanfaatan air limbah ini, umumnya pada suatu perusahaan ataupun di apartemen yang kaitannya erat dengan padat penduduk, atau bisa juga di mall, pasar modern dan sebagainya, itu bisa diterapkan dengan sistem yang sudah kami pakai, Artinya ini adalah suatu karya teamwork, bukan secara pribadi. Nah, karena ini berkaitan dengan manajemen untuk perusahaan, temuan-temuan yang akhirnya kami kemas sehingga menghasilkan suatu sistem pengolahan air limbah, kurang lebih demikian. Nah, manfaatnya apa saja? Manfaatnya banyak sekali. Yang pertama, yang pasti adalah mengurangi biaya operasional perusahaan itu sendiri ataupun lembaga atau institusi, yang artinya biasanya biaya operasional untuk perawatan limbah dan sebagainya itu dalam 1 tahun misalnya bisa melonjak, katakan misalnya bisa 10 juta. Namun dengan sistem pengolahan limbah, insya Allah itu bisa meringankan hanya dengan membeli media bakteri aktif untuk peleburnya. Kemudian ada treatment maintenance yang memang harus diikuti secara rutin, namun tidak harus mengeluarkan biaya. Nah, maka dari itu mari semuanya teman-teman, saya ajak ke tempat langsung, ke tempat proses pengolahan air limbah. Nah, sebelum ke sana, yang dimaksud dengan limbah ini adalah kotoran manusia, Kebayang kita semuanya kalau misal kita sambil jalan, maaf. Kita sambil jalan, maaf. Kebayang semuanya, seandainya di suatu perusahaan ataupun apartemen dan segala macamnya itu adalah kawasan padat penduduk, yang mana limbah pasti banyak. Kemudian bisa kita manfaatkan. Bisa pemanfaatnya untuk apa saja? Nanti pemanfaatannya akan kita jelaskan lebih lanjut setelah dari setelah dari tahap awal, tahap pertama. Nah, ini sebentar, mohon maaf, mudah-mudahan suaranya bisa terdengar. Nah, sebentar. Nah, ini teman-teman semua, ini ada 2 pipa, Bentar. Oke. Nah, ini teman-teman semuanya, ini ada 2 pipa yang ukurannya besar. Ini adalah saluran dari apartemen ataupun gedung dari
pusat untuk pembuangan limbah tersebut ya, ataupun kotoran ya. Nah, di sini akan kita buatkan semacam sampitnya ya, ataupun bisa dilihat ini berbagai macam ya. Ada tahapan-tahapannya ya. Ya, bayang ya. Semuanya, dan ini pun berawal dari pipa yang utama ya. Pipa yang utama masuk ke dalam filter sini, kemudian dia lanjut ke dalam pengolahan di sini semuanya, terus kemudian masuk ke dalam tahap selanjutnya ya, bisa dilihat sampai di ujung sana ya. Saya putar ya, ini memang cukup lumayan panjang prosesnya ya, namun memang hasilnya pun juga tidak diragukan, memang bisa mengurangi biaya operasional yang begitu. Jadi di ujung sana itu adalah proses air bersih ya, air bersih yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lainnya. Contohnya ini ya, contohnya adalah untuk kloset ya. Kloset itu dia sistemnya adalah dengan menampung air ke dalam flash, kemudian kalau kita sudah itu kita keluarkan, pencet airnya, kemudian airnya akan keluar. Nah, kemudian tujuannya lagi adalah yaitu untuk siram tanaman. Nah, siram tanaman ini umumnya yang pertama adalah kita mendatangkan vendor dari penyedia air bersih. Biasanya ini pakai tangki ya. Kalau teman-teman semuanya bisa lihat tangki di jalan raya, di jalan tol ya biasanya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau kita ada di gedung yang punya halaman luas, biasanya pakai tangki tersebut ya, ataupun bisa dengan pengeboran yang membuat sumurnya itu betul-betul kebutuhan airnya tinggi. Namun dengan sistem ini biaya operasional yang seharusnya dikeluarkan untuk order tadi, jasa air bersih, kemudian pengeboran yang pastinya sangat kapasitasnya yang maksimal lah ya. Nah, dengan sistem ini pasti biaya operasionalnya akan lebih sangat sedikit kayak gitu ya. Namun memang ada tadi yang sudah disampaikan di awal, ada beberapa bakteri aktif yang harus dibelanjakan ya, harus dibeli. Nah, pertanyaannya adalah bakteri ini fungsinya untuk apa? Bakteri ini fungsinya adalah untuk membunuh kuman-kuman yang ada pada limbah tadi. Jadi limbah tadi masuk, yang tadi saya sampaikan di awal ya, melalui dari sap itu, kemudian disaring, lalu jadi, terus kemudian diolah, dimasukkan ke dalam bak selanjutnya, dan itu nanti saya tunjukkan prosesnya pakai pompa blower ya, itu diolah, kemudian limbahnya dia hancur, melebur itu. Nah, kemudian jadilah air bersih ya, yang bisa dimanfaatkan. Namun secara kesimpulannya ya, ini langsung ke kesimpulan, yaitu air bersih ini yang standarnya tidak layak konsumsi ya. Ingat, air bersih ini tidak layak konsumsi ya, tapi dia bersih ya, bukan layak konsumsi ya, sehingga pada kami itu dibuatkan alternatif instalasi pipa ya, instalasi pipa yang betul-betul output dari proses sistem ini untuk siram tanaman dan juga untuk flushing toilet gitu ya. Nah, nanti saya
tunjukkan prosesnya melalui dari tahap satu kemudian diolah. Namun karena ini ruangannya berada di bawah sehingga suaranya itu memang bising ya, suaranya bising, maka nanti saya akan tunjukkan secara video saja gitu ya. Sebentar ya. Videonya sudah saya nyalakan, lalu ini prosesnya ya, bisa dilihat ya. Diolah, kemudian masuk di sini ya. Mudah-mudahan kelihatan ya semuanya ya. Ini adalah limbah, proses limbah semuanya. Terus ke sini, ini tahap selanjutnya. Kemudian di sini masih disaring lagi, ya. Setelah disaring, masuk ke dalam air bersih yang siap disuplai ke atas, ya, siap untuk pemakaian, ya. Baik. Ya, kurang lebih demikian ya. Oke, ya, kurang lebih demikian untuk videonya. Bentar ya. Nah, baik, kurang lebih demikian untuk videonya. Ini bagian dari suatu karya ya. Ini adalah suatu karya yang mana fungsinya adalah untuk pengolahan air limbah ya. Silakan buat teman-teman ataupun rekan-rekan semuanya yang punya usaha ataupun punya rekan suatu perusahaan ataupun apartemen, silahkan nanti bisa hubungi saya. Insyaallah siap memberikan edukasi, siap memberikan pemahaman mengenai pemanfaatan air limbah. Kurang lebih demikian. Sebagai penutup, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak dosen, Bapak Yayat. Mohon maaf Pak. Alhamdulillah atas bimbingan Bapak, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kami dan juga buat semua rekan-rekan. Kurang lebih demikian, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.